itu dalam bahasa Inggris helmet penutup kepala. Ya, bukan berarti saya katakan pakai helm yang dipakai oleh pengendara sepeda motor. Bukan begitu. Ini cuma dalam bahasa Inggris helmet. Ya. Tetapi ini dalam bahasa asli penutup kepala. Ya, kalau ini kan penutup kepala juga. Ini bukan helm untuk dipakai di kendaraan. Bukan, ini penutup kepala. Iya. Para peneta kepanasan. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Duli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Setelah umroh, sepertinya Pak Danca Mume ini makin mumet ya. Kali ini di video Ayah Sofia, dia membahas mengenai penutup kepala. Dan yang dikutip itu adalah mengenai perlengkapan senjata Allah. Ketopong keselamatan itu bukan helm katanya, tapi penutup kepala seperti yang dia pakai. Sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Dianggap salah pada saat menyampaikan perlengkapan rohani. Ya, seorang berdagang sesuai dengan firman Allah, dia hendak menunjukkan kehidupannya itu rohani. Nah, ada pada Efesus 6 ayatnya yang ke-17. Dan sebelum saya baca, ada komen dan ada pendeta mempersalahkan saya menerangkan ini. Nah, sebenarnya saya baca. Dan terimalah ketopong keselamatan. Nah, ketopong keselamatan. Nah, ini sebetulnya bagian dari perlengkapan rohani. Sekali lagi, ketika kita tampil, baju kita berdasarkan apa yang disampaikan oleh Alkitab, itu kita menampilkan baik fisik maupun kehidupan rohania. Ya, hanya berdasarkan Alkitab. Nah, pada saat saya katakan ketopong keselamatan itu adalah sesuatu yang ditaruh pada kepala untuk menyelamatkan bagian mata dan sebagainya, dianggap salah. Mereka kata, Pak, itu kan bagian rohani, perlengkapan rohani. Iya, kita ini mesti melengkapi sesuatu yang melindungi tubuh kita. Nah, ini dalam bahasa asli perikapalia soteria, artinya ketopong keselamatan. Perikapalia itu sesuatu yang dibungkus pada kepala. Ya, sesuatu yang dibungkus kepada kepala. Semacam ini. Ketika saya mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ini perlengkapan rohani saya. Ya. Tetapi kok kenapa para pendeta itu katakan tidak ada itu? Itu hanya perlengkapan rohani. Ya, ini sudah jelas. Ketopong itu dalam bahasa Inggris helmet penutup kepala. Ya, bukan berarti saya katakan pakai helm yang dipakai oleh pengendara sepeda motor. Bukan begitu. Ini cuma dalam bahasa Inggris helmet. Ya. Tetapi ini dalam bahasa asli penutup kepala. Ya, kalau ini kan penutup kepala juga. Ini bukan helm untuk dipakai di kendaraan. Bukan, ini penutup kepala. Iya. Para pendeta kepanasan. Makin mumet aja nih orangnya. Saya melihat Pak Danca ini semakin hari semakin jauh tersesat. Ya pantas dia mualaf. Dia tadi mengatakan bahwa yang dimaksud ketopong di sini itu adalah helmet dalam bahasa Inggrisnya. Itu bukan helm seperti yang dipakai orang mengendarai kendaraan, bukan. Tapi itu adalah penutup kepala yang melindungi otak dan mata, katanya. Nah, ini berbicara mengenai ketopong yang dipakai oleh seorang pahlawan perang. Jadi dulu itu kalau Bapak Ibu suka nonton film perang-perang gitu ya. Nah, kalau orang maju berperang itu pasti pakai perlengkapan perang. Itu ada helm yang hanya kelihatan matanya aja, kemudian atau mulutnya, kemudian pakai baju lapis baja itu, kemudian yang tidak bisa ditombak ataupun dipedang, kemudian bawa pedang dan juga bawa perisai. Nah, itu ya. Nah, ini yang dimaksud adalah helm itu. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Katanya dia ini kan MTH ya. Katanya dia ini seorang dosen pendeta. Kok begini kualitasnya? Bahasa Yunaninya juga ngawur bagi saya gitu ya. Saya nggak terlalu fasih, nggak terlalu pintar bahasa Yunani. Tapi begitu mendengar orang ini mengartikan ini, kemudian saya cek bahasa Yunaninya, salah. Mari kita bersama-sama melihat Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan. Dalam bahasa Yunaninya, kata ketopong ini adalah perikefalaian, dari dua kata, gabungan dari dua kata, peri dan kefale.
Kata peri itu artinya adalah menutup secara menyeluruh di semua sisi. Kemudian kefale itu adalah kepala. Jadi ini adalah sesuatu benda yang menutupi kepala di semua sisi, sehingga yang kelihatan hanya matanya seperti gambar ini. Jadi ini adalah ketopong atau helm yang digunakan seseorang di medan perang. Karena kalau kita membaca ayat ini, ya, sebelum kita bahas ayat ini secara full konteks, gitu ya, dia tadi itu mengatakan kalau penutup kepala itu melindungi otak. Nah, songkok atau kopiah itu melindungi otak dari mananya? Kan itu terbuat dari benang, dari kain. Bagaimana mungkin bisa melindungi otak dan mata? Ini memang orang aneh-aneh aja ya. Oke, mari kita melihat di Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Ini berbicara mengenai perlengkapan senjata Allah. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi, perlengkapan senjata Allah ini dipakai oleh orang Kristen, orang percaya untuk melawan serangan iblis, untuk berperang melawan iblis, tipu daya iblis. Mari kita lanjutkan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pingganglah kebenaran. Nah, yang pertama pakai ikat pinggang. Seseorang tentara itu kan pakai ikat pinggang juga yang besar ya. Kemudian, selanjutnya, dan berbaju sirahkan keadilan. Nah, kemudian pakai baju sirah. Baju sirah itu baju berlapis baja itu loh ya, yang dipakai lewat kepala. Kemudian ini bisa jadi itu lapis baja yang yang halus, itu bisa juga yang rumbai-rumbai atau ya anyaman dari kayak rantai gitu loh ya. Itu yang dinamakan baju sirah. Kemudian dalam ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Nah, seorang tentara itu kan juga pakai kasut, pakai sepatu yang tinggi sampai mata kaki, bukan mata kaki, pakai sampai lutut gitu ya, untuk melindungi kakinya. 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Nah, itu perisai itu kan untuk menangkis serangan ya. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan. Nah, ketopong keselamatan itu untuk melindungi kepala secara menyeluruh, sehingga yang kelihatan hanya matanya saja untuk melihat musuhnya. Dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah dalam setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Jadi, sekali lagi, ayat ini tidak berbicara mengenai kopiah atau songkok. Masa iya orang berperang di medan perang itu pakai kopiah atau songkok? Lah kalau dia kena hantaman batu ataupun tombak atau pedang, ya langsung tewas dia kan? Nah, ini berbicara mengenai penutup kepala yang terbuat dari besi atau dari baja gitu, yang benar-benar bisa melindungi kepala seorang prajurit di dalam peperangan. Bukan songkok. Aneh-aneh aja nih orang ini. Jadi, orang model gini dikatakan pintar. Padahal kualitasnya S2 yang katanya S2 itu ya begini ini. S2 kok bahasa Yunaninya salah-salah. Menafsirkan Alkitab juga ngawur-ngawur ya. Pantes ini sesat. Pantes ini mualaf. Sekian dari saya, semoga ini memberkati kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.